Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak merupakan sumber pemerintah suatu negara. Jadi, pengertian pajak secara ekonomi adalah berpindahnya sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dikelola oleh negara. Dalam hal ini, negara mendapatkan kemampuan secara ekonomi untuk menyediakan fasilitas umum. Adapun jenis-jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah antara lain, yang pertama pajak penghasilan, yang kedua pajak pertambahan nilai barang dan jasa, yang ketiga pajak penjualan atas barang mewah, yang keempat pajak bumi dan bangunan, yang kelima bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, yang keenam bea materai, yang terakhir adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran. Maksudnya untuk membiayai pengeluaran negara. Dan yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak, dan pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan bagi negara. Dan yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dan yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Di sini, pajak dapat digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, seperti adanya pembiayaan pembangunan yang dapat membuka kesempatan kerja bagi pengangguran. Peran pajak. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan negara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan, seperti pembayaran pajak reklame, pajak banner, pajak billboard, dan lain-lain. Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dapat membiayai pengeluaran seperti pengeluaran pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang zakat. Yang pertama, pengertian zakat. Zakat adalah ibadah wajib bagi semua umat Islam dan termasuk ke dalam rukun Islam keempat. Secara bahasa, zakat artinya bersih, suci, berkat, dan berkembang. Dari segi istilah, zakat mengacu kepada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, macam-macam zakat. Zakat dibagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Yang pertama, zakat harta atau zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian, pertambangan, pelayaran, perniagaan, ternak hingga emas dan perak yang dimiliki. Harta-harta ini wajib dikeluarkan setelah mencapai nisab atau jumlah tertentu dan haul masa 1 tahun kepemilikan. Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda-beda untuk hewan, ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau. Nisabnya adalah 30 ekor. Artinya, semua orang yang memiliki 3 jenis atau salah satu dari hewan-hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih sudah dikenaikan kewajiban zakat. Untuk domba, nisabnya adalah 30 ekor, sementara unta 5 ekor. Yang kedua ada zakat fitrah. Selain zakat harta, kita juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Berdasarkan pengertiannya, zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu yang beragama Islam. Selain untuk dirinya sendiri, dia juga wajib membayar zakat untuk semua orang yang berada dalam tanggungannya, termasuk anak-anak maupun orang tua. Berdasarkan hadis, jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 1 sa' atau 1 sa' sama dengan 4 mud. 1 mud 675 gram atau setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok. Prinsip-prinsip zakat. Prinsip-prinsip zakat menurut M. Amanah mempunyai 6 prinsip. Yang pertama, prinsip keyakinan keagamaan. Yang kedua, prinsip pemerataan dan keadilan. Yang ketiga, prinsip produktivitas. Yang keempat, prinsip nalar. Yang kelima, prinsip kebebasan. Dan yang terakhir, prinsip etika dan kewajaran.
Peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi terdiri dari 5 peran. Peran yang pertama yaitu mendorong pemilik harta untuk kreatif dalam mengelola hartanya. Upaya ini akan mendorong produksi sehingga perputaran uang di masyarakat akan meningkat. Yang kedua yaitu mendorong berbisnis yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu mendorong percepatan pemerataan pendapatan. Kondisi ini akan mempercepat pemerataan distribusi harta, pendapatan, dan kekayaan. Yang keempat yaitu mendorong tumbuh kembangnya sektor real. Kegiatan produksi zakat dalam bentuk usaha produksi akan memberikan efek ganda dibandingkan dengan kegiatan pendistribusian dalam bentuk konsumtif. Yang kelima yaitu mendorong percepatan pembangunan negara. Zakat sebagai instrumen redistribusi harta yang sangat berperan dalam mempercepat kemudahan akses memperoleh kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan mempercepat kesejahteraan rakyat. Sinergitas pajak dan zakat. Sinergitas pajak dan zakat sangatlah diperlukan untuk menunjang pembangunan ekonomi. Pajak jika dilihat dari segi kebermanfaatannya memberikan manfaat secara makro. Manfaat secara makro bisa disebut sebagai keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan ekonomi, terutama dalam hal penyediaan fasilitas umum. Berbeda dengan zakat, zakat cenderung memberikan manfaat secara mikro, karena memang golongan penerima zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran, sehingga pendistribusian zakat langsung ditujukan kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan adanya sinergitas pajak dan zakat, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat, baik secara makro maupun secara mikro. Secara mikro, kesejahteraan peningkatan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan pendapatan per kapita yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, secara makro, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas umum, baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. Oke, selanjutnya kita membahas materi tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Yang pertama itu sama-sama merupakan kewajiban. Pajak adalah kewajiban warga negara kepada pemerintah dengan membayar sejumlah setoran sesuai ketentuan. Sementara zakat juga merupakan suatu kewajiban, yakni kewajiban umat Islam kepada Tuhannya. Yang kedua, sama-sama disetorkan kepada lembaga yang bersangkutan. Pajak yang dibayarkan warga negara harus dibayarkan kepada Dirjen Pajak sebagai lembaga resmi milik negara. Begitu juga dengan zakat, penyalurannya dibayarkan kepada lembaga yang disebut Badan Amil Zakat. Yang selanjutnya adalah sama-sama tidak mendapatkan imbalan. Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung setelah menyetorkan uang kepada Dirjen Pajak. Begitu juga dengan pembayaran zakat. Mereka tidak menerima penghargaan atau timbal balik secara langsung dari apa yang mereka bayarkan. Yang selanjutnya memiliki tujuan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Pembayaran pajak adalah akan dipakai guna kepentingan bersama masyarakat dan negara. Pada pembayaran zakat, dana yang dipakai untuk urusan agama, sosial, dan meningkatkan kesejahteraan orang banyak. Sedangkan untuk perbedaannya, yaitu zakat berpedoman kepada Al-Quran sebagai pegangan atau undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pajak berpedoman kepada undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Yang selanjutnya adalah zakat merupakan ibadah yang jika melanggarnya tidak akan dikenai hukuman secara langsung, sedangkan pajak merupakan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan akan menerima sanksi dan hukum administratif secara pidana pajak secara langsung dari negara. Yang selanjutnya, penentuan nisbah zakat ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan tidak berubah. Sedangkan pajak ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan bisa berubah sewaktu-waktu. Zakat bersifat permanen dan tetap dengan aturan yang sama dan dari masa ke masa, sedangkan pajak bisa berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.